Baik pemirsa, kali ini kita ngumpul bareng dengan para tokoh dan para ketua partai yang ada di Pangandaran, khususnya Partai PKB dan Partai Nasdem, serta tokoh masyarakat dari Pangandaran. Kali ini kita akan berbincang mengenai koalisi yang dibangun oleh PKB, Nasdem, dan partai lainnya dalam pengusungan capres dan cawapres yang dalam hal ini Anies Baswedan berpasangan dengan Caimin yang kemarin sudah direalisasikan di Surabaya. Oke, kali ini saya akan memperkenalkan. Sebelah kanan saya ada Bapak Ahmad Irfan Halawi. Beliau adalah Dewan Suro dari DPC PKB Kabupaten Pangandaran. Sebelah kanannya ada Adik Jenal ya, yang dikenal dengan Adik Vampir. Beliau adalah tokoh masyarakat di Kabupaten Pangandaran. Sebelah kanannya lagi beliau adalah Otang Tarlian, Ketua DPC PKB Kabupaten Pangandaran. Sebelah kanannya lagi Haji Agus Yulianto, Ketua DPD Pak ya, DPD Nasdem Kabupaten Pangandaran. Sebelah kanannya lagi Bapak Mutakin, beliau adalah Ketua Bapilu dari Partai Nasdem DPD Kabupaten Pangandaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-bapak. Salam. Baik, kali ini kita ingin tahu bagaimana dampak dan pengaruh terhadap masyarakat di Pangandaran tentang koalisi capres dan cawapres yang diusung oleh PKB dan Nasdem di pusat. Kali ini kita akan dengar dulu apa pendapat ataupun masukan dari Bapak Asep. Silakan. Terima kasih. Pertama saya mengaturkan terima kasih kepada Ketua DPD Nasdem Kabupaten Pangandaran yang sudah hadir bersama-sama di Sekretariat DPC PKB Kabupaten Pangandaran. Terima kasih Kang Mutakin juga selaku Ketua Bapilu DPD Nasdem Kabupaten Pangandaran, Pak Otang Tarlian sebagai tuan rumah selaku sekaligus Ketua DPC PKB Pangandaran. Dan kita pun hari ini alhamdulillah kedatangan tamu bagian dari tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Pangandaran yang tanpa kita minta, tanpa kita hubungi sebelumnya, tapi melihat konstelasi hari ini dengan bergabungnya Nasdem dan PKB, beliau pun dengan sengaja tentunya dengan niat tulus untuk bersama-sama dengan kita melakukan gerakan perubahan sekaligus kebangkitan dari Indonesia Raya yang kita cintai. Bahwa bergabungnya Nasdem dan PKB sebagai partai yang kedua-duanya dilahirkan sejak masa reformasi terjadi ini sesuatu yang luar biasa menurut saya. Bagi kita, bagi PKB, bagi Nahdliyin tentunya tidak ada apapun yang kebetulan, tapi semuanya sudah diskenario-kan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasdem yang hari ini mengusung tema perubahan dan PKB tentunya dengan temanya kebangkitan. Jadi berubah dan bangkit itu sesuatu yang luar biasa yang hari ini alhamdulillah bisa bersatu dalam koalisi calon presiden. Saya secara pribadi tentunya berharap
bukan hanya perubahan dan kebangkitan yang digaungkan di atas saja, tapi perubahan dan kebangkitan itu harus kita gaungkan bersama-sama juga di wilayah Kabupaten Pangandaran. Sehingga efek dari bergabungnya PKB dan Nasdem di tingkat pusat ini, alhamdulillah hari ini kita juga sudah menemukan momentumnya tanpa direncanakan sebelumnya, tapi karena semangat yang sama, Pak Haji Agus Wehlianto juga hadir di sini di PKB, sehingga mudah-mudahan pertemuan awal ini menjadi perekat yang semakin kuat. Kita bersama-sama melakukan perubahan dan kebangkitan yang lebih nyata di Kabupaten Pangandaran. Mendengarkan paparan awal dari Bapak Asep Irfan. Oke, saya menuju ke Pak Haji Agus. Pak Haji Agus menilai sejauh ini karena usungan Anies dan Caimin itu membawa perubahan. Perubahan yang bagaimana, Pak Haji Agus? Dan dampak apa perubahan juga akan terjadi di Pangandaran yang bagaimana? Yang pertama, saya menyampaikan salam silaturahmi ke teman-teman PKB pada hari ini. Tidak direncanakan, tapi kontak-kontak beliau tadi dengan Pak Ketua DPC PKB. Alhamdulillah respon, dan sekaligus hari ini sebetulnya kami bukan shock ya. Ini tidak disengaja, pertemuan kita itu kan tidak sengaja, cuma obrol-obrol saja. Yang kedua, tentu kami dari DPD Partai Nasdem Kabupaten Pangandaran, momen yang kayak seperti pertemuan hari ini adalah sebetulnya kewajiban moral politik, bukan hanya saja karena kita ada satu ritme tim untuk mengusung presiden dan calon presiden, tetapi sebagai warga Pangandaran yang ingin merubah, menata Pangandaran yang lebih baik ke depan, tentu ini diskusi ini demi rakyat Pangandaran dan luar Pangandaran harus kontinu dilakukan. Terlebih barangkali apa yang disampaikan oleh Pak Dewan Suro tadi, ini adalah bukan satu hal yang merupakan dadakan, tetapi pilih dalam rangka membangun Indonesia, khusus Pangandaran juga adalah bagian dari Republik Indonesia, tentu adalah kewajiban moral. Dan kami sebagai pimpinan partai politik izin ke teman-teman yang berkoalisi dalam rangka proses pengusungan presiden dan wakil presiden dalam perhelatan pemilu yang akan datang, itu bukan hanya kita tentunya Pak ya. Bukan hanya PKB, bukan hanya Partai Nasdem, tapi ada teman-teman kita dari PKS. Ini izin ke teman-teman tentunya PKS, ini dadakan lah pertemuan hari ini, besok harus kita kembangkan dengan partai-partai lain, termasuk barangkali teman-teman relawan, tokoh masyarakat Pangandaran. Yang ketiga, terklaim tentu perubahan yang tadi diinginkan ini juga barangkali menjadi satu moto terklaim daripada Partai Nasdem bersama dengan partai-partai yang lain, bukan hanya Partai Nasdem. Sekarang adalah sama perubahan dan rangka kebangkitan Indonesia baru ke depan. Tentu ini akan menjadi satu kerjasama yang lebih instan dalam rangka bagaimana nasional, kabupaten, provinsi itu sama-sama membawa Pangandaran yang lebih baik. Merubahnya apa? Dalam tatanan pemerintahan, transparansi, bagaimana kita mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera dalam keadilannya, kan begitu. Ini adalah sama-sama. Yang keempat, tentu izin juga kami ke institusi partai. Ini belum ada instruksi dari institusi kelembagaan, kita harus mengadakan semacam konsolidasi secara bersama-sama. Kita pacu kepada partai, tentu nanti ada rambu-rambu ya. Tetapi kita sebagai warga Pangandaran yang mendapat
info begini ini bukan sensitif thinking politik positif barangkali bagi kami atau Ketua Dewan Suro, Ketua PKB, saya sebagai Nasdem sebagai wujud kepedulian terhadap bagaimana instruksi dari atas yang tentu nanti akan kita follow up dengan berbagai agreement menuju kebersamaan. Toh kalau untuk harus ngumpul nanti bicara koalisi pilpres ini harus semua kan ya, teman-teman dari PKS, teman-teman dari partai lain yang kemungkinan setiap detik dinamika ini akan terus berkembang. Tapi kita kepedulian saya dengan teman PKB sebagai kepedulian sebagai wacana pendidikan politik bagi masyarakat kita tanggap dalam rangka memperjuangkan masyarakat Pangandaran secara bersama-sama. Yang terakhir, saya juga izin barangkali ke institusi partai politik baik ke PKB provinsi, ke Nasdem pusat, ya bukan kami mendahului instruksi, tapi ini sebagai wujud kepedulian kita sebagai warga Pangandaran. Karena kami belum instruksi dan izin juga kepada teman-teman koalisi yang lainnya belum hadir. Ya, kita punya yang PKS kan adanya PKS. Bahkan Demokrat juga kalau di sini masih solid kok. Ya, gabung juga nggak apa-apa. Ya. Lebih baik. Itu lebih baik memajukan Pangandaran. Bahkan yang lain juga boleh gabung aja lah. Tunggu tangan terbuka. Perlu kita suruh terami dengan Kang Otan dan Kang Asep sebagai Dewan Suro partai-partai itu dalam rangka mewujudkan pemilu presiden yang jurdil demokrasi demi perubahan masyarakat Pangandaran. Demikian yang sudah begitu gamblang dipaparkan oleh Pak Haji Agus. Kali ini saya akan menunjukkan Otang. Kang Otang kebetulan sekarang kan masih duduk di DPRD Kabupaten Pangandaran. Nah, kita ingin tahu Kang Otang, sejauh mana sih pemerintahan Pangandaran yang sekarang dan perubahan yang bagaimana yang ingin diinginkan oleh masyarakat dari aspirasi Kang Otang ini. Pertanyaannya agak menyimpang Agus nih, tapi saya agak simpangkan juga dulu sebentar karena ini harus ada kesamaan. Tadi betul sekali bahwa kita ini instruksi partai belum berubah, tapi sudah diumumkan, bahkan bukan di internal partai itu, diumumkan secara live, seluruh masyarakat Indonesia sudah mendengarkan dan melihat bahwa ada deklarasi di Surabaya beberapa hari ke belakang untuk pasangan capres cawapres, yaitu Pak Anies Baswedan dengan Gus Muhaimin kalau kamu panggil, kalau nama panggilan secara umum Caimin, dan yang alhamdulillah langsung menemukan kata yang dua-duanya itu bisa dianggap mewakili, yaitu amin. Jadi kita aminkan Pangandaran dan begitu. Aminkan Pangandaran. Ya. Ada lagi memang kita juga tidak disengaja kenapa mitra koalisi yang di pusat ini barangkali ada pertanyaan kok yang lain belum ada. Karena memang kita secara tidak disengaja kita hanya ingin berbincang-bincang ngopi-ngopi saja. Komunikasinya begitu, tetapi ada teman-teman ya kita manfaatin aja lah. Nah, itu yang kaitannya dengan isu-isu terkini hari ini terkait pilpres dan pasangan. Saya meyakini bahwa ini adalah keputusan, sekalipun ini keputusan belum final karena memang masih ada jeda waktu yang yang harus ditempuh dan dinamisasi politik ini sangat mungkin terjadi. Tetapi saya berpikir bahwa keputusan ini bukan keputusan yang yang asal-asalan. Sekalipun kesannya bagi kita yang membawa ini mendadak, tetapi saya yakin mereka tidak mendadak berkomunikasinya, sudah panjang berkomunikasi, sehingga akhirnya menemukan kata sepakat dan berkoalisi. Terkait pertanyaan tadi tentang Pangandaran, tadi apa pertanyaannya? Jadi selama ini Pangandaran bagaimana? Dan menuju perubahan yang bagaimana? Pangandaran yang selama ini, saya ditanya sebagai anggota DPRD kan Agus,
Nah, bahwa Pangandaran yang selama ini berjalan ya tentu secara normatif berjalan bagus, tetapi Pangandaran juga banyak hal yang kita harus perbaiki, baik di sisi manajemen pemerintahan, program pemerintah, bagaimana pendidikan masyarakat. Ya, kalau misalkan kaitan dengan kondisi hari ini, yang semua kita tahu bahwa Pangandaran ini sedang mengajukan pinjaman karena memang ada defisit. Tentu memang saya tidak harus fair, saya bilang bahwa ini tidak terjadi hanya di Pangandaran saja, seluruh wilayah juga terjadi. Akan tetapi besar kecilannya itu berbeda. Dan problem-problem permasalahan ada yang secara umum terjadi misalkan karena memang ada dampak pandemi. Nah, itu secara umum yang mempengaruhi kondisi pemerintah hari ini. Ada juga yang terjadi secara lokalitas. Satu, bahwa ya, keinginan untuk mengejar RPJMD ini dalam kondisi yang tadi yang tertekan akibat COVID, maka antara pendapatan yang didapatkan oleh pemerintah daerah dengan progres kinerja ini jauh berbeda sehingga memunculkan defisit anggaran. Nah, pihak pemerintah telah mengajukan ke alat BPKD untuk mengajukan permintaan permohonan dan mengeluarkan rekomendasi untuk melakukan pinjaman. Akan tetapi ini baru sekedar rekomendasi dan belum tentu pihak ketiga ini meng-ACC. Kan hasilnya nanti bisa di-ACC sepenuhnya, bisa di-ACC setengahnya, atau sama sekali ditolak. Tergantung kita bisa bisa memenuhi syarat-syarat yang ada di portofolio. Karena nilai pinjaman ini menurut PPPK ini melebihi kemampuan daerah, maka harus ada persetujuan dari 3 kementerian, Kementerian Keuangan, Kementerian Bapenas, dan Kementerian Dalam Negeri kalau masalah. Nah, harapannya ke depan pemerintah Kabupaten Pangandaran berkaitan dengan berjalannya pemerintahan politik yang ada di Pangandaran. Harapannya satu, di dalam dunia politik saya menginginkan demokrasi ini berjalan, kehidupan demokrasi ini benar-benar berjalan di Pangandaran, sehingga kita berpolitik ini merasa merdeka, tidak ada tekanan dari A, dari B, dari kanan, dari kiri, dan segala macamnya, sehingga kita mengekspresikan cita-cita dan harapan sesuai apa yang kita inginkan, kita bisa mengeluarkan itu. Yang kedua, harapan dalam sisi pembangunan, tentu harapan siapapun nanti, walaupun sebenarnya kalau pinjaman ini dikabulkan maka beban kita ini 10 tahun. Tapi juga risiko kalau tidak dikabulkan maka pemerintahan kita tidak bisa berjalan dengan semestinya, hanya berjalan dengan kewajiban-kewajiban yang ada. Jadi saya menginginkan, berharapan siapapun nanti yang akan memimpin di periode yang akan datang, maka kalau PKB kemarin menyetujui atas pinjaman tersebut, tentu persetujuan ini tidak lantas tidak ada persyaratan dengan catatan-catatan. Salah satunya pembangunan ke depan ini, kami fraksi PKB menginginkan prioritas untuk peningkatan penghasilan daerah PAD, sehingga utang yang diperkirakan 10 tahun ini, 1, 2, 3 tahun ini kita bisa membayar dengan peningkatan itu. Maka dua sisi ini bisa berjalan. Kita tidak gagal bayar, tapi di sisi lain pemerintah bisa berjalan dengan semestinya karena peningkatannya itu. Maka salah satu syaratnya itu. Itu sementara yang saya tanggapi. Yang terakhir, terima kasih Ketua DPD hadir di sini. Tadi sekali lagi mohon maaf terhadap teman-teman yang lain, barangkali kita tahu tidak hanya Nasdem dan PKB, ada PKS, ada Partai Umat, dan satu lagi kalau nggak salah pasti ya. Kenapa tidak hadir di sini? Karena memang kami belum merencanakan dan belum ada instruksi. Adapun ini berkumpul seperti ini berbincang-bincang, memang awalnya kita melakukan komunikasi yang wajar antar persahabatan partai-partai. Dan kita akan ngopi-ngopi, yang kebetulan ada teman-teman dari insan media, wartawan yang menginginkan kami untuk membuat statement. Demikian pemaparan dari anggota. Nah,
ini sebagai masyarakat yang diwakilkan oleh tokoh masyarakat, Pak Ade Vampir yang dikenal dengan Ade Vampir. Nah, jadi bagaimana menurut masyarakat ya? Masyarakat ini, nah, mungkin kan sebagai tokoh masyarakat bisa melihat antara pasangan Pak Anies dan Cak Imin. Nah, masyarakat bagaimana melihatnya dan berharapnya bagaimana, Pak? Ade. Terima kasih sahabat kami Pak Irfan dan Pak Ketua dari PKB, dari Nasdem Pak Agus, mungkin saudara saya juga Pak Mut. Menurut kami tentang ada koalisi perubahan, memang kami dari awal ya, mendukung Anies Baswedan. Waktu itu yang mendukung pertama itu dari pihak Nasdem, terus Demokrat, ketiga PKS. Kami diinginkan untuk perubahan di Kabupaten Pangandaran ini supaya birokrasi yang ada di Kabupaten Pangandaran supaya lebih baik dari sekarang. Intinya, kalau sekarang birokrasi itu cuma satu pihak kekuasaannya karena kurangnya kursi-kursi di dewan seperti sekarang Nasdem, yang lain kan belum ada ya. Kami harapkan kalau birokrasi itu seimbang, birokrasinya seimbang, insya Allah semua itu mungkin ada perubahan. Apalagi masyarakatnya yang harus cerdas politik, jangan dibodohkan oleh politik. Karena apa? Setiap politik itu di dalam segi perekonomian itu semua ada di politik. Satu-satunya jalan masyarakat sekarang, kebetulan ini ada koalisi perubahan. Koalisi perubahan ini kita sebagai orang tua ataupun tokoh-tokoh yang ada di Kabupaten Pangandaran coba tingkatkan elektabilitas masyarakat. Kesannya itu masalah sekedar SDM ya. Jadi supaya masyarakat itu lebih cerdas memilih, jangan seolah saya duit saya pilih itu. Nah itulah kebodohan. Ini jabatan itu 5 tahun, bukan 1 tahun yang harus kita bina dan kita kolaborasi dengan tokoh-tokoh. Jadi jadi pejabat itu jangan mementingkan momennya untuk diri sendiri, apalagi untuk partai. Pentingkan masyarakat. Karena semua pejabat itu kan gaji dari rakyat. Cobalah dari sekarang ya, saya memohon kepada masyarakat Kabupaten Pangandaran. Ini kebetulan ada momen bagus, apalagi ini partai baru ya masuk ke koalisi perubahan. Nah, ini dideklarasikan kemarin tanggal 2 ya. Kebetulan tanggal 2 hari apa ya Pak? September kebetulan saya menghadiri undangan Anies Baswedan ke Tasikmalaya. Habis dari Tasikmalaya, Anies Baswedan langsung ke Surabaya mendeklarasikan Anies Baswedan dengan Caimin dari PKB. Itu kan mendadak. Ini sangat luar biasa. Cukup menarik ya. Ini Pak Mutakim. Jadi dari Bapilu gimana melihat konstelasi perubahan yang diusung oleh Anies dan Caimin, dan bagaimana langkah-langkah Bapilu untuk dimakamkan calon? Ini saya ke bagian terakhir yang bicara. Jadi semua berulang sebenarnya. Tapi untuk ini aja lah. Mungkin menyampaikan kepada masyarakat juga. Untuk satunya PKB, koalisi perubahan itu akan berkontribusi bagi masyarakat Pangandaran untuk mendukung Pak Anies. Apalagi sekarang kan bersatu Pak Anies. Ngomongnya ya jadi Pak Amin Pangandaran jadinya. Amin. Oke lah, kita dari Partai Nasdem mungkin akan mengambil langkah untuk menyiapkan calon-calon legislatif untuk tingkat kabupatennya, untuk menyeimbangkan
birokrasi yang ada di sini kan sementara kita masih kosong. Mungkin dari awal udah 20 bulan ya bagus ya kita persiapkan untuk menyiapkan porsi. Untuk saat ini kami udah jamin mungkin 3 porsi pasti ada untuk besok. Amin. Ada nasdemnya. Dan tulis yang mana yang kita ambil itu nanti kita sama aja. Gak mungkin pokoknya itu saya cuma menanggapi dikit. Semua udah diulas tentang tujuan perubahan di Pangandaran, keadaan pemerintahan sekarang tadi ulas sama Pak Otang, antusias masyarakat ulas dari Pak Pampir. Saya cuma nambah aja. Saya sangat semangat dengan bersatunya Partai PKB masuk ke koalisi perubahan untuk menambah kekuatan kami di Kabupaten Pangandaran. Ini kita akan lebih fokus ke pencapresannya, pencapresan. Nah, jadi Pak Sen, langkah-langkah apa? Kalau ini betul koalisi ini dan sudah fit, langkah-langkah apa yang akan ditempuh oleh Dewan Suro PKB di Pangandaran untuk kemenangan Anies dan Caimin? Satu dari sisi prioritas bahwa hari ini dengan munculnya Anies Baswedan dan Caimin, dua-duanya ini adalah representasi dari tokoh Islam yang ada di Indonesia. Pak Anies Baswedan tentunya berangkat dari Nasdem sebagai partai nasionalis. Kemudian Caimin tentunya sebagai cicit dari Kiai Haji Bisri Samsuri, tentunya punya nilai lebih di kalangan Nahdlatul Ulama. Karena dari sisi nasab, dari sisi gerakan dan yang lain sebagainya, tentunya insya Allah tidak ada yang meragukan Caimin dalam hal ini. Karena Caimin merangkak dari bawah, dia bukan seorang dari dunia tokoh politik tadinya, tapi kemudian dia bisa menempatkan dirinya hari ini alhamdulillah menjadi cawapresnya dari Pak Anies Baswedan. Tentunya ini sesuatu yang kolaborasi yang sangat lengkap tentunya hari ini. Gerakan restorasi dari Nasdem sebagai partai yang image-nya pasti nasionalis dan PKB yang nasionalis religius, tentunya ini bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Apalagi masyarakat Pangandaran kita tahu mayoritas adalah umat Islam, gitu kan, sehingga dua gabungan tokoh ini bisa saling melengkapi. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kalaupun kita belum ada perintah langsung, belum ada instruksi langsung harus seperti apa kita dengan Nasdem dan yang lain, tapi sebagai kader partai ketika kita melihat posisi di pusat sudah seperti itu, diperintah atau tidak diperintah bagi saya tentunya harus bergerak secara masif, bergerak secara maksimal. Kita insya Allah ke depan ketika perintah itu sudah turun, bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita melakukan gerakan. Tentunya yang paling pertama kita ingin meyakinkan tokoh-tokoh muslim yang ada di Kabupaten Pangandaran, para kiai khususnya di lingkungan Nahdlatul Ulama dan di lingkungan keagamaan yang lain, bahwa ini sesuatu yang sangat menjanjikan bagi kita. Indonesia bisa lebih sejahtera di masa yang akan datang. Amin. Dari sisi gerakan partai tentunya itu tadi sudah saya sampaikan, Nasdem dengan gerakan perubahannya, kita dari awal sejak lahir tentunya dengan kebangkitannya, ini sesuatu yang sangat menarik. Jadi sambung menyambung pada akhirnya, dan kita berharap kekuatan ini juga bisa mempengaruhi konstelasi kekuatan yang hari ini ada di Pangandaran. Ya. Kalau kemarin kita disebut hanya PKB yang melakukan oposisi terhadap pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran, maka hari ini akan lebih tajam lagi, lebih kuat lagi, karena gerakan kita tentunya akan disupport secara masif juga oleh kekuatan politik yang ada di Jakarta, yang ada di Bandung. Tapi intinya bahwa kita siap menyambut perintah apapun dari PKB, tentunya juga Pak Agus dari Nasdem,
untuk seoptimal mungkin bisa memenangkan pasangan Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Kabupaten Pangandaran. Baik. Dari kacamata masyarakat, Pak Ade, sosok Anies dan sosok Caimin itu bagaimana dari kacamata masyarakat? Dari sosok beliau ya, Anies Baswedan itu sangat baik ya. Dia itu orangnya fleksibel, tidak memikirkan siapa itu ini, siapa itu kawan itu lawan. Dia selalu bijaksana. Apapun cacian, makian dari mana pihak, dia tetap merangkul orang. Itu prinsip. Kalau dilihat dari Caimin itu mungkin kan karena dia seolah-olah dari tokoh agama, dari bapaknya ulama, NU, PBNU, jadi semua itu bergabung dalam koalisi yang baik, dan saya juga seolah-olah sangat mendukung ya. Karena apa? Kemungkinan kalau beliau memimpin negara Indonesia ini, insya Allah semua akan terangkul lah untuk kepentingan masyarakat atau kepentingan demokrasi. Mungkin kami juga ingin tahu, mungkin kami akan ada sedikit banyak Pak mengetahui profil Caimin. Bisa sedikit lah gambaran Caimin, profil dari Caimin. Ya, profil Caimin kita juga harus mengetahui dan diberitahukan kepada masyarakat luas bahwa Tuan Tompo yang sebenarnya profilnya salah satunya adalah aktivis mahasiswa. Yang satu dari AKP, yang satu dari PBB. Ini adalah gerakan politik yang mengawali dan tidak sebagai gerakan mahasiswa. Itu sangat adalah selama ini kita berpikir figur baik tokoh nasional atau tokoh lokal ini sepertinya ruang-ruang para aktivis ini di waktu-waktu kebelakangan ini akan tersisihkan. Tapi hari ini dengan munculnya sosok ini yang merepresentasikan dia adalah seorang aktivis, dan tentu profilnya tadi kalau khususnya ketum kami sudah dibicarakan oleh Kang Ahmad Irfan Alawi bahwa beliau keturunannya keturunan NU yang bukan KW-KW-an. Beliau juga adalah keturunan pendiri, Bukan naturalisasi. bukan naturalisasi. Jadi saya meyakini bahwa dua sosok ini dan saling melengkapi. Dan ya tentu kalau dalam kiprah politik, kalau menurut pandangan kami di bawah ini, dua figur antara ketua umum PKB dan ketua umum Nasdem ini adalah orang yang menyadari dan bisa memetakan bagaimana konstelasi politik nasional. Lihat bahwa Surya Paloh, Caimin adalah ketua umum yang tidak bisa dikendalikan oleh kepentingan lain. Dua-duanya tegak lurus atas kepentingan. Dan alhamdulillah menemukan momentumnya ketemu, dan saya meyakini bahwa di dalamnya itu kan tidak hanya sekedar ketemu dan bersepakat dengan kepentingan politik pragmatis. Tentunya mereka dua tokoh ini berpikir dengan kepentingan secara nasional, kepentingan bagaimana negara, kelangsungan negara Indonesia dan Bagus. Nah, ini kan pasti ya, dan sudah mulai muncul lah, baik di medsos ataupun di berita-berita gitu ya, tentang gonjang-ganjing tentang Anies Baswedan dan gonjang-ganjing tentang Caimin. Menyikapi gonjang-ganjing yang dalam tanda kutip negatif, biasa kan dalam kontestan pasti kan ada yang negatif yang muncul. Nah, menyikapi ataupun menepis daripada gonjang-ganjing Anies Baswedan dan Caimin, menanggapi dan supaya masyarakat Pangandaran khususnya bisa tidak terpengaruh. Terima kasih. Justru saya akan mempengaruhi masyarakat. Jadi black campaign atau kampanye hitam itu sudah menjadi hal yang makanan sehari-hari.
dalam momen-momen politik. Yang baik tidak akan bicara sebut baik, itu aja ada kekurangan. Apalagi kita faktor manusia. Tetapi hal-hal yang demikian itu sudah menjadi pertimbangan dari Dewan Pimpinan Pusat kami, termasuk Pak SB. Tentu dengan segala risiko perlu kita ambil. Kenapa? Karena pada saat kita deklarasi pertama di dalam rapat kerja nasional di Jakarta tahun yang lalu mendeklirkan Pak Anies bukan tanpa konsekuensi bagi Partai Nasdem. Terbukti di perjalanannya begitu. Kita berdoa saja, dan hal-hal yang sifatnya ada yang black campaign yang sangat apa masalah hukum itu adalah urusan-urusan di tingkat atas. Biarkan ya anjing menggonggong ya Pak Asep Irfan, Pak Agus, Pak Otang, Pak Asbang berjalan saja. Rakyat yang penting bagi kami dan Pak Otang, Pak Asep, dari pemimpin hal lebih dan kurangnya pasti ada kekurangan. Ada hal-hal yang sangat kurang politis hukumnya itu urusan mereka. Tetapi yang kami catat, dua pemimpin ini adalah satu visioner untuk membangun perubahan dan sejalan dengan plafon politik kami, yaitu perubahan. Itu kan visioner. Perubahan jangan dianggap orang mau merubah termasuk di Pangandaran punten malah mau merubah kebijakan dan sebagainya. Tapi merubah yang belum selesai akan kita selesaikan bersama-sama dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Karena kami pun berharap besok koalisinya mungkin permanen. Salah. Nasdem besok mungkin akan ambil kita kursi, termasuk ambil kursi PKB juga kalau diambil. Jangan marah kan gitu. Salah saya rebut. Nah itu kalau di sisi itu, tapi hal itu tidak mungkin terjadi. Tapi soliditas di antara kami, Nasdem, Demokrat, PKS, PDI Perjuangan, marilah kita membangun Pangandaran secara bersama-sama. Kalaupun kami dengan PKB dalam satu sisi ada perbedaan, jadilah kompetisi itu adalah kompetisi yang adil, sehat, jujur, jangan intervensi, jangan segala cara digunakan menghalalkan segala cara untuk memberi pelajaran politik kepada masyarakat Pangandaran. Kan gitu. Nah, kedua, kenapa barangkali secara pribadi dan secara partai kita melihat Pak Anies sama orang Sunda kan, lamun sok ngadu Japati atau buka hayang Bangkok atau doma adu jeung kuda adu punten kudu puguh turunan kudu puguh terah kudu puguh titik pamianganana. Kalau kita lihat Anies Baswedan, rakyat harus tahu, nah ini barangkali sosialisasi yang mendirikan republik ini pertama kali di Indonesia bukan hanya Bung Karno, bukan hanya Muhammad Jamil. Leluhur daripada Cak Imin itu juga adalah anggota dari badan PPKI. Anies Baswedan loh sama yang ikut mendirikan republik ini melalui BPU, PKI plus PPKI. Dokurusu subi inkai mun ayeuna mah debang. Kan begitu. Nah ini barangkali harus menjadi pencerahan. Tadi kan ada pertanyaan apa langkah-langkah, kita harus menjelaskan ini bahwa Cak Imin juga adalah tokoh religius nasionalis, gabungan antara nasionalis dan religius, sehingga politik identitas yang selama ini digaungkan oleh orang-orang di pinggir kita berhenti antara kampret dan cebong sesudah adanya gabungan antara PKB dan Nasdem. Jadi teman-teman diskusi besok jangan hanya akan lebih lengkap lagi lah partai pengusung, tapi tokoh-tokoh masyarakat yang punya kepedulian
untuk menata penganggaran yang lebih baik itu mari kita bersama. Bukan tanggung jawab PKB, bukan tanggung jawab PDI, bukan tanggung jawab Nasdem, tapi tanggung jawab seluruh masyarakat Pangandaran. Nah gitulah. Jadi insyaallah kami dengan PKB kalau untuk besok jangan cemburu juga kalau kami koalisi permanen. Ya, ada permanen. Nah, itu mungkin yang harapkan dari masyarakat. Tergantung beliau lah. Turun Pak Asep, saya jadi bupati. Wajar saja politik itu kan namanya mencari kekuasaan kan. Ya, kami pun akan mencari kekuasaan sehingga kalau PKB tidak memberikan kursi, dewek mau kursi sorangan. Nah, gitu. Bahasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.